Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pada saat mengalami peristiwa ini, Pak Didik masih aktif bekerja di sebuah perusahaan kontraktor asing. Tugas utama beliau saat itu adalah mengawasi proyek-proyek yang dananya berasal langsung dari luar negeri. Dalam pelaksanaannya, proyek-proyek tersebut umumnya melibatkan subkontraktor lokal, yakni kontraktor dari dalam negeri. Di awal masa kerjanya, beliau masih ditempatkan di Jakarta. Namun, tak lama kemudian beliau ditugaskan ke daerah Sumatera Selatan, di mana wilayah kerjanya meliputi seluruh proyek yang sedang berjalan di provinsi tersebut. Setelah seluruh proyek di wilayah Sumatera Selatan rampung, beliau kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Peristiwa yang dikenang ini terjadi pada tahun 1988, tepat ketika beliau memulai penugasan barunya di sana. Bisa dibayangkan bagaimana suasana daerah tersebut pada tahun-tahun akhir dekade 1980-an. Di masa penugasan di Bengkulu inilah Pak Didik berkenalan dengan seorang perempuan yang kelak menjadi istrinya. Perkenalan mereka berlanjut menjadi hubungan asmara, hingga akhirnya Pak Didik mempersunting perempuan tersebut. Istri beliau saat itu bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Bengkulu, dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Pada tahun 1994, sang istri sedang mengandung dan telah mengambil cuti untuk persiapan melahirkan. Suatu pagi, ketika Pak Didik bersiap untuk berangkat ke kantor, beliau sempat sarapan bersama sang istri terlebih dahulu. Sesampainya di kantor, beliau mendapat panggilan dari atasan yang biasa dipanggil Bang John. Pria ini berasal dari Jakarta, sedikit lebih tua dari Pak Didik, dan menjabat sebagai city manager. Di lingkungan kerja mereka, panggilan antar rekan kerja disesuaikan dengan asal daerah, sehingga Pak Didik yang berasal dari Surabaya sering dipanggil dengan sebutan Mas Didik atau Cak Didik. Sebaliknya, Bang John dipanggil demikian karena berasal dari Jakarta. Sedangkan untuk para ekspatriat, panggilan biasanya langsung menyebut nama tanpa embel-embel. Bang John saat itu memanggil Pak Didik untuk membicarakan soal pengajuan cuti. Rencananya, Pak Didik ingin mengambil cuti demi mendampingi istrinya melahirkan. Namun, Bang John menyarankan agar cuti tidak diajukan secara resmi. Sebagai gantinya, beliau bisa bekerja dalam sistem lembur dan tetap siaga di rumah. Apabila dibutuhkan untuk urusan pekerjaan mendesak atau pengecekan proyek, maka beliau akan dipanggil sewaktu-waktu untuk mendampingi Bang John. Tawaran itu pun diterima oleh Pak Didik. Keesokan harinya, beliau kembali dipanggil ke kantor. Raut wajah Bang John terlihat agak kusut, seakan sedang ada masalah. Pak Didik bisa menebak bahwa situasi di kantor memang sedang tidak menyenangkan. Bang John sempat menanyakan kabar sang istri dan menyampaikan bahwa pagi itu, seorang staf dari Jakarta bernama Pak Diki telah datang. Pak Diki bukan orang teknik, melainkan dari divisi akuntansi. Kedatangannya ke Bengkulu kali ini bertujuan untuk melakukan pengecekan lapangan selama beberapa hari. Pak Didik segera memahami bahwa kunjungan tersebut kemungkinan besar berkaitan dengan audit akhir tahun di berbagai lokasi proyek. Bang John menjelaskan bahwa Pak Diki sebagai orang akuntansi pasti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat rinci, dan karena bukan dari latar belakang teknik, maka prosesnya akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, hanya Pak Didik yang dianggap paling tepat untuk mendampingi, karena beliau memahami detail teknis dan bisa menjelaskan dengan tepat agar audit berjalan lancar. Permintaan Bang John tersebut membuat Pak Didik berpikir ulang. Memang benar, jika bukan dirinya yang mendampingi, maka akan ada kemungkinan audit menjadi kacau, perhitungan tidak akurat, dan pekerjaan bisa berantakan. Apalagi Bang John meyakinkan bahwa prosesnya akan diselesaikan dalam waktu singkat, hanya 1 hari dari pagi hingga malam. Karena sama-sama berasal dari Jawa Timur, Pak Diki dan Pak Didik memiliki ikatan emosional dan kedekatan bahasa yang cukup memudahkan mereka dalam berkomunikasi. Pak Didik kemudian menanyakan lokasi Pak Diki, dan informasi yang didapat bahwa beliau sudah berada di hotel dan telah siap untuk berangkat. Awalnya, Bang John menyarankan agar Pak Didik mengajak sopir,
namun beliau menolak karena merasa jika ada sopir, komunikasi dengan Pak Diki akan terasa kaku dan tidak leluasa. Selain itu, apabila mereka ingin berhenti sejenak di perjalanan, kehadiran sopir justru bisa menimbulkan rasa tidak enak. Akhirnya, beliau memutuskan untuk menyetir sendiri. Keputusan itu juga didasari oleh keinginannya untuk bisa berbincang santai dengan Pak Diki selama perjalanan. Apalagi mereka berasal dari daerah yang sama, yakni Jawa Timur. Pak Diki berasal dari Malang, sedangkan Pak Didik dari Surabaya. Ketika akhirnya mereka bertemu, suasana langsung terasa akrab. Bahkan, mereka tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia, melainkan langsung bercakap dengan bahasa Jawa khas Jawa Timur. Saling menyapa dengan sebutan Cak, keduanya dengan cepat menemukan kenyamanan dalam percakapan sepanjang perjalanan. Saat itu, terdapat 4 lokasi proyek yang tersebar di wilayah Bengkulu. Salah satu titik proyek berada di antara Bengkulu dan Mukomuko. Bagi yang mengenal wilayah tersebut atau berasal dari sana, tentu dapat membayangkan suasana jalan dan kondisi wilayah pada tahun 1994. Lokasi lain berada di antara Bengkulu dan Padang. Perjalanan dari Bengkulu ke Mukomuko pada masa itu masih sangat sepi. Namun, keindahan pemandangan di sepanjang jalur tersebut membuat perjalanan menjadi berkesan. Di sisi kiri, terbentang luasnya Samudra Hindia dengan ombak yang menggulung. Sementara di sisi kanan, terhampar hutan lebat atau perkebunan kelapa sawit. Jalanan membelah lahan kosong yang terbentang luas dan belum banyak terjamah. Alam menghadirkan nuansa damai yang hanya bisa ditemukan di perjalanan pedalaman seperti itu. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di proyek pertama atau lokasi awal yang berada di daerah Mukomuko. Sekitar pukul 4 sore, seluruh pemeriksaan terhadap 3 proyek pun telah diselesaikan dengan baik. Hanya tersisa 1 proyek terakhir yang belum ditinjau. Usai menyelesaikan pekerjaan hari itu, mereka langsung menuju penginapan yang terletak di daerah Mukomuko juga. Pada tahun 1994, menurut penuturan Pak Didik, penginapan yang tersedia di wilayah tersebut hanya 1, letaknya berada di dekat alun-alun kota. Ketika malam menjelang, tepat pukul 9, aliran listrik padam secara tiba-tiba. Sebagai gantinya, penerangan diisi dengan lampu tempel atau lentera. Malam itu, Pak Didik memutuskan untuk berbagi kamar dengan Pak Diki. Keesokan paginya, mereka segera bangun dan bersiap meninjau 1 proyek terakhir yang tersisa. Proyek itu berada di daerah Painan, yang mungkin sudah cukup dikenal oleh sebagian orang. Setelah bersiap, mereka pun sarapan bersama sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi proyek terakhir. Setibanya di lokasi, kegiatan pengecekan dilakukan seperti biasa. Pak Diki, sebagaimana telah digambarkan sebelumnya sebagai seseorang dari bagian keuangan, memiliki kebiasaan menanyakan segala sesuatu secara detail. Semua rincian pekerjaan ditelusuri dengan cermat olehnya. Kegiatan pengecekan pun rampung sekitar pukul 1 siang, dan perjalanan dilanjutkan kembali menuju kota Bengkulu. Mereka sudah merencanakan untuk segera pulang setelah seluruh proyek selesai ditinjau. Dalam perjalanan pulang, mereka melintasi area yang penuh dengan perkebunan kelapa sawit di sisi kiri dan kanan jalan. Rasa bahagia begitu terasa di hati Pak Didik dan Pak Diki, apalagi ketika sinar matahari menyelinap di antara celah-celah pohon kelapa sawit yang tertata rapi. Pemandangan itu menghadirkan perasaan yang sulit digambarkan, seolah ada ketenangan dan kekaguman akan keindahan alam yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Jarak dari Mukomuko ke Bengkulu sekitar 300 km, dan pada saat itu mereka telah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam. Namun, ketika mobil melaju di sebuah tikungan yang jalannya agak menanjak, tiba-tiba kendaraan mereka mati mendadak. Kejadian itu membuat Pak Didik terkejut dan merasa aneh, sebab tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Ia pun segera turun dari mobil dan membuka kap mesin. Bagian pertama yang ia periksa adalah platina, karena mobil yang mereka gunakan merupakan keluaran lama, sehingga teknologi mesinnya masih tergolong sederhana. Pak Didik menduga bahwa penurunan performa mobil berasal dari masalah pada bagian platina,
sebab ia telah memastikan bahwa bahan bakar dan komponen lainnya dalam kondisi baik. Dugaan tersebut ternyata benar, karena ditemukan bahwa platina mobil tersebut putus. Kondisi mereka saat itu benar-benar berada dalam posisi yang sulit, karena lokasi mogoknya kendaraan ada di tengah hutan, tanpa ada satu bangunan pun di sekitar. Kampung terdekat pun letaknya cukup jauh, membuat mereka bingung harus meminta pertolongan kemana. Pak Didi kemudian teringat bahwa tidak jauh dari lokasi tersebut, terdapat rumah gardu listrik milik PLTD dan, seingatnya, ada juga seseorang yang bertugas menjaga gardu itu. Rencananya, ia akan meminta bantuan dari penjaga gardu tersebut agar dapat menghubungi petugas lain yang mungkin bisa mencarikan platina pengganti. Setelah membuat rencana tersebut, Pak Didik dan Pak Diki mulai berinisiatif untuk menghentikan kendaraan yang melintas. Namun, kenyataannya sangat sedikit kendaraan yang lewat. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya ada satu truk besar yang melintas. Mereka mencoba menghentikannya, namun tidak berhasil. Begitupun kendaraan-kendaraan berikutnya. Setiap kali ada kendaraan yang lewat, tidak ada satupun yang berhenti. Hal ini membuat mereka mulai menyadari bahwa pada masa itu, khususnya di wilayah tersebut, masih marak terjadi pembegalan. Modusnya seringkali dilakukan dengan cara berpura-pura mogok, lalu ketika ada kendaraan yang berhenti, sekelompok orang muncul dan merampok. Kemungkinan besar inilah alasan mengapa tidak ada pengendara yang bersedia berhenti saat mereka mencoba meminta pertolongan. Beruntungnya, tidak lama kemudian dari kejauhan terlihat sosok seorang pria parubaya yang mengendarai sepeda motor. Pak Didik pun mencoba menghentikannya dengan ekspresi memelas. Syukurlah, pria tersebut bersedia berhenti. Setelah dijelaskan kondisi mereka, ternyata pria tersebut adalah kepala dusun setempat. Ia pun bersedia membantu. Perasaan lega langsung menyelimuti Pak Didik karena akhirnya ada seseorang yang bersedia menolong. Setelah itu, Pak Diki tetap menunggu di mobil, sementara Pak Didik diantar oleh kepala dusun ke rumah gardu PLTD. Di sana, mereka bertemu dengan penjaga gardu bernama Pak Siregar, seorang pria Batak. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Didik, Pak Siregar pun bersedia membantu. Ia segera menghubungi temannya di perkampungan yang lebih padat penduduknya melalui radio komunikasi. Syukurlah, temannya menyampaikan bahwa platina mobil yang dibutuhkan tersedia di sana. Pak Siregar kemudian mengantar Pak Didik menuju ke lokasi bengkel tersebut, yang jaraknya sekitar 27 km dengan medan jalan yang naik turun. Setelah mendapatkan platina, mereka pun segera kembali ke lokasi mobil mogok. Dari kejauhan, Pak Didik melihat Pak Diki sedang duduk santai sambil merokok. Namun, ada hal yang menarik perhatian karena terlihat bahwa bagian mesin mobil, khususnya platina, sudah dalam kondisi terbuka dan agak berantakan. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar Pak Diki telah mencoba membongkarnya. Pak Didik memilih untuk berpikiran positif, karena bisa saja Pak Diki memiliki pengetahuan tentang mesin. Platina yang baru kemudian dipasang, dan mobil berhasil dinyalakan. Pak Siregar menawarkan diri untuk mengawal perjalanan mereka dari belakang, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu lagi di tengah jalan. Mobil pun kembali melaju, namun baru menempuh jarak sekitar 100 meter, mesin kembali mati. Mereka turun dan mencoba memeriksa mesin kembali, bahkan Pak Siregar ikut membantu mendorong mobil berulang kali, namun hasilnya tetap nihil. Melihat kondisi yang semakin sulit, Pak Siregar menawarkan diri untuk memanggil seorang mekanik. Tawaran itu disetujui, dan ia pun segera bergegas mencari mekanik terdekat. Sementara itu, Pak Didik dan Pak Diki menunggu di lokasi hingga hari mulai gelap dan waktu menjelang maghrib. Tidak lama kemudian, datanglah seorang mekanik yang membawa senter berdaya cahaya tinggi, yang biasanya digunakan di gardu listrik. Dengan bantuan senter tersebut, mekanik mulai memeriksa bagian mesin secara menyeluruh. Proses perbaikan berlangsung cukup lama, bahkan lebih dari 1 jam, namun tetap tidak membuahkan hasil. Sekitar pukul 8 malam, mekanik tersebut menyatakan tidak sanggup memperbaiki kendaraan mereka dan akhirnya memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Sejak saat itulah,
Pak Didik mulai kehilangan harapan. Ia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, sementara Pak Diki dan Pak Siregar tetap berusaha mengutak-atik mesin mobil yang mogok. Padahal, mereka berdua pun sebenarnya tidak terlalu paham mengenai seluk-beluk mesin kendaraan. Namun karena saat itu Pak Didik sudah benar-benar pasrah, ia membiarkan kedua rekannya terus mencoba memperbaiki mobil sebisanya. Seiring berjalannya waktu, kondisi tubuh Pak Didik pun mulai terasa tidak nyaman. Penyakit MAG yang sering kambuh saat perut kosong kembali menyerangnya karena sejak siang hari ia belum makan apa-apa. Di dalam mobil pun tidak ada makanan sedikit pun yang bisa dikonsumsi. Saat itu, Pak Didik menyarankan kepada Pak Siregar agar usaha memperbaiki mobil dilanjutkan esok hari saja, setelah matahari terbit. Ia merasa kondisi tubuhnya sudah terlalu lelah dan butuh istirahat. Ia juga mengajak Pak Siregar untuk sejenak beristirahat agar keesokan paginya bisa berpikir lebih jernih mencari solusi. Mendengar hal itu, Pak Siregar mempertanyakan kelanjutannya. Ia bertanya bagaimana jika mereka bermalam di mobil. Namun Pak Didik meyakinkan bahwa ia bersedia tidur di mobil saja, sembari menjaga kendaraan. Ia merasa khawatir jika mobil kantor itu ditinggal begitu saja dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi di masa itu sistem keamanan kendaraan belum secanggih sekarang. Banyak kejadian pencurian mobil yang dilakukan dengan cara didorong hingga jauh, dan Pak Didik tidak ingin hal semacam itu terjadi. Pak Siregar kemudian menyarankan agar mereka tidak tidur di mobil. Ia menawarkan tempat bermalam di rumahnya yang tidak begitu jauh dari lokasi tersebut. Ia berkata bahwa rumahnya memiliki kamar yang bisa digunakan, dan meminta agar tidak sungkan. Mendengar tawaran itu, Pak Didik merasa lebih baik jika hanya Pak Diki saja yang ikut ke rumah Pak Siregar. Ia tetap ingin berjaga di mobil, karena menurutnya kendaraan itu perlu dijaga sepanjang malam. Namun wajah Pak Siregar berubah menjadi agak serius. Ia menyampaikan kepada Pak Didik bahwa lokasi tempat mereka berhenti itu merupakan jalur yang dikenal sebagai tempat perlintasan nenek, sebutan lokal untuk harimau. Wilayah itu masih lekat dengan kisah-kisah tentang legenda manusia harimau dan kehadiran makhluk-makhluk gaib yang sering menampakkan diri. Menurut cerita yang beredar, daerah tersebut memang menjadi jalur yang kerap dilewati oleh makhluk-makhluk tersebut. Meskipun Pak Siregar berulang kali membujuk dan mengingatkan tentang bahaya yang bisa saja mengancam, Pak Didik tetap bersikukuh pada pendiriannya. Ia menyampaikan bahwa kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan untuk menempuh perjalanan ke rumah Pak Siregar, apalagi jika harus berboncengan 3. Ia benar-benar merasa sangat lelah dan hanya ingin segera beristirahat. Akhirnya, setelah diyakinkan bahwa Pak Didik akan tetap baik-baik saja, Pak Siregar pun menyerah. Ia dan Pak Diki lalu beranjak pergi mengendarai sepeda motor menuju rumahnya. Ketika keduanya telah pergi, suasana pun berubah drastis. Keheningan menyelimuti seluruh area, gelap dan sunyi, hanya terdengar suara binatang-binatang malam yang bersahutan dari kejauhan. Meskipun rasa kantuk sangat berat dirasakan, Pak Didik tidak kunjung bisa memejamkan mata karena perutnya yang kosong. Ia merasa sangat lapar. Setelah beberapa saat menggeliat di dalam mobil, ia memutuskan untuk keluar mencari udara segar. Di sisi kiri mobil terlihat sebuah tebing kecil yang tidak terlalu tinggi. Dari arah kejauhan, tampak samar-samar cahaya yang menyerupai lampu. Seketika ia mengira bahwa itu mungkin berasal dari sebuah gubuk, milik para peladang yang biasa tinggal sementara di ladang hingga bahan makanan mereka habis. Karena diliputi rasa penasaran dan harapan akan mendapatkan sedikit makanan, Pak Didik perlahan melangkah menuju sumber cahaya tersebut. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Ketika telah cukup dekat dengan gubuk itu, ia mengucap salam untuk menyapa. Awalnya tidak terdengar balasan, namun setelah diulang beberapa kali, akhirnya terdengar jawaban dari dalam. Perasaan lega dan senang menyelimuti hati Pak Didi. Ia merasa masih ada harapan untuk sekadar mengganjal perut, entah dengan ketela atau makanan sederhana lainnya. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua keluar dari gubuk. Postur tubuhnya tampak membungkuk, kepala selalu tertunduk sehingga wajahnya sulit dikenali.
Melihat dari cara berjalannya, usia lelaki itu mungkin sekitar 60 tahun. Tubuhnya lebih pendek dibanding Pak Didi. Lelaki itu mempersilakan Pak Didik masuk ke dalam gubuk. Setelah duduk, Pak Didik mendengar pertanyaan tentang mobil mogok yang ia alami. Ia mengangguk pelan. Lelaki tua itu pun berkata bahwa kondisi tubuh Pak Didik sedang sakit, membuatnya heran karena merasa belum mengatakan apa-apa. Penerangan di dalam gubuk berasal dari botol-botol bekas yang diisi minyak tanah, dijadikan lampu minyak. Meskipun sederhana, nyala lampu itu ternyata bisa terlihat dari kejauhan. Namun yang membuat Pak Didik merasa ganjil adalah posisi lampu tersebut yang selalu diletakkan membelakangi wajah si lelaki tua, membuat wajahnya tak pernah tampak jelas. Sejak awal, lelaki itu tampak berjalan merunduk dan tidak pernah mendongak. Percakapan di antara mereka terputus ketika lelaki tua itu memanggil istrinya. Ia meminta agar disiapkan makanan karena tamunya sedang lapar dan dalam kondisi sakit. Dalam hati, Pak Didik merasa ini adalah sebuah keberuntungan besar. Setelah seharian tak menyentuh makanan, perutnya benar-benar kosong, dan tubuhnya pun melemah karena mak yang kambuh. Tak berselang lama, keluarlah seorang perempuan bersama dua anak kecil. Awalnya Pak Didik mengira anak-anak itu masih balita, namun setelah mereka mendekat, ia baru menyadari bahwa tubuh keduanya tampak tidak proporsional, seolah-olah cacat secara fisik. Meski sudah hampir tengah malam, mereka masih berlarian dengan ceria. Perempuan itu membawa makanan dalam sebuah wakul, yaitu tempat nasi dari anyaman bambu. Di dalamnya ada nasi dan 2 ekor ikan goreng. Melihat makanan itu, air liur Pak Didik nyaris menetes. Rasa lapar menguasai dirinya. Saat makanan disajikan dan ia dipersilakan untuk menyantapnya, tanpa ragu ia langsung menyendok nasi ke piring. Nasi yang disantap terasa masih hangat, demikian pula ikan gorengnya. Namun rasa dari makanan tersebut begitu hambar, baik nasi maupun ikannya. Seolah-olah tidak diberi garam atau bumbu apapun. Meski begitu, karena lapar yang teramat sangat, Pak Didik tetap memakannya dengan lahap hingga tak bersisa. Setelah selesai makan, lelaki tua itu memintanya untuk masuk ke kamar dan beristirahat di sana. Ia mengatakan bahwa dirinya akan menyusul masuk untuk memijat dan mengerok tubuh Pak Didik agar kondisinya membaik keesokan harinya. Dengan perasaan canggung, Pak Didik perlahan melangkah masuk ke dalam kamar, lalu merebahkan tubuhnya yang terasa letih. Tak lama berselang, benar saja, pria parubaya itu datang menghampiri dan langsung memijat tubuh Pak Didik. Sentuhan tangannya memberikan rasa nyaman luar biasa, hingga perlahan rasa sakit yang sejak tadi menggerogoti tubuhnya mulai sirna. Kemudian, tubuh Pak Didik dikerok menggunakan minyak gosok oleh pria tersebut, membuatnya merasa semakin rileks. Rasa kantuk pun tak terbendung. Kelopak matanya terasa berat, tubuhnya terasa begitu ringan dan tenang, hingga akhirnya rasa kantuk itu membawanya ke dalam tidur yang lelap. Pak Didik sempat meminta izin untuk beristirahat karena tubuhnya benar-benar lelah, dan permintaan itu pun diterima dengan baik. Tanpa sadar, ia pun terlelap dalam tidur panjang. Ketika ia terbangun, sinar matahari sudah menembus celah-celah dinding, menandakan pagi telah tiba. Ia keluar dari kamar dan melihat pria yang semalam membantunya sudah duduk di ruang depan dengan kepala sedikit tertunduk. Pria itu tampak terkejut melihat Pak Didik yang telah bangun, lalu mempersilahkannya jika ingin melihat-lihat ke belakang. Dengan langkah ringan, Pak Didik menuju bagian belakang rumah. Ia mendapati 2 anak dari pria tersebut sedang berlari-lari kecil di halaman, tampak masih bugar seperti malam sebelumnya. Pemandangan itu membuatnya bertanya-tanya dalam hati. Anak-anak ini terlihat seolah tidak tidur semalaman, padahal mereka terus aktif berlarian sejak semalam, dan kini pun masih saja demikian. Hal itu cukup menggeliti pikirannya, namun ia mencoba mengabaikannya. Di bagian belakang rumah, terdapat sebuah selokan kecil. Meskipun hanya sebuah saluran air, namun air yang mengalir di sana tampak begitu jernih, seolah berasal dari mata air pegunungan. Ketika air itu digunakan Pak Didik untuk membasuh wajah dan berkumur, rasanya sangat menyegarkan. Setelah merasa cukup,
Ia kembali ke ruang tamu dan mendapati makanan pagi sudah tersaji. Menu yang disuguhkan menyerupai gulai, namun bukan dari ayam seperti biasanya. Yang terhidang di hadapannya adalah jenis unggas yang memiliki kaki kecil dan panjang. Dari bentuknya, ia memperkirakan daging itu berasal dari burung bangau, atau yang biasa disebut manuk kuntul di Jawa. Pak Didik kemudian dipersilakan menikmati hidangan. Meski rasa makanan itu hambar, baik nasi maupun lauknya, namun ia tetap menyantapnya dengan lahap demi menghormati sang tuan rumah. Seusai makan, ia menyampaikan niat untuk pamit pulang karena hendak mengurus kendaraannya. Ia mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, lalu memberikan alamat rumahnya di Bengkulu. Ia berharap jika suatu saat pria tersebut memiliki keperluan dan melewati Bengkulu, tidak perlu ragu untuk singgah. Ia merasa sangat berterima kasih karena telah ditolong dan diberi perawatan hingga tubuhnya kembali sehat. Saat itu, anak-anak pria tersebut muncul. Pak Didik berinisiatif memberikan selembar uang 10 ribuan kepada mereka sebagai tanda terima kasih. Namun, niat baik itu ditolak secara halus oleh pria tua tersebut. Ia menyampaikan bahwa pemberian seperti itu tidak perlu karena mereka tidak membutuhkan uang. Penolakan itu terasa janggal bagi Pak Didik. Dalam benaknya, sulit membayangkan seseorang menolak uang 10 ribu yang pada masa itu masih bernilai cukup besar. Meski diliputi rasa heran, Pak Didik tetap berpamitan dan melangkah keluar dari gubuk. Ia berjalan menuju tempat mobilnya terparkir. Untung saja, kendaraan itu masih ada di tempat semula, tidak mengalami kerusakan tambahan ataupun dijamah orang lain. Sambil menanti kedatangan Pak Siregar dan Pak Diki, Pak Didik duduk di tepi selokan. Ia merendam kakinya ke dalam aliran air yang jernih, sembari menikmati kesejukan alam. Tak berselang lama, Pak Siregar dan Pak Diki tiba mengendarai sepeda motor. Mereka terlihat khawatir dan langsung menanyakan kondisi Pak Didik. Setelah menjelaskan bahwa dirinya baik-baik saja, Pak Didik mengusulkan solusi untuk mengatasi mobil mogok itu, yakni mencari truk yang bisa menarik kendaraan tersebut. Ia juga menitipkan mobil itu sementara di rumah Pak Siregar sampai urusannya selesai. Pak Siregar menyetujui tanpa keberatan. Sebenarnya, saat itu pikiran Pak Didik tengah kacau. Ia tak henti memikirkan istrinya yang sedang hamil tua dan akan melahirkan dalam waktu dekat. Apalagi, ini sudah malam kedua ia tidak pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian, sebuah kendaraan lewat. Ternyata bukan truk, melainkan Colt diesel. Mereka segera menghentikannya dan menjelaskan kondisi yang mereka alami. Sopir Colt diesel itu bersedia membantu setelah diberi penjelasan bahwa akan ada biaya tarik kendaraan. Akhirnya, mobil berhasil dibawa ke rumah Pak Siregar. Sesampainya di sana, Pak Didik menyempatkan diri untuk mandi. Setelah itu, ia menuju ruang depan dan melihat berbagai macam makanan sudah tersaji di atas meja. Ada makanan ringan maupun makanan berat yang disiapkan oleh tuan rumah. Saat itu, Pak Diki sudah lebih dulu menyantap hidangan. Pak Siregar pun mempersilakan Pak Didik makan bersama. Namun, Pak Didik menolak dengan sopan. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah makan sebelumnya. Pak Siregar terkejut dan bertanya-tanya, sebab mereka tahu Pak Didik belum sempat makan. Lalu, Pak Didik menceritakan secara lengkap bahwa malam sebelumnya ia menginap di sebuah gubuk ladang dan sempat dijamu serta diberi makanan oleh seorang pria tua dan keluarganya. Ia juga menceritakan bahwa tubuhnya dipijat, dikerok, dan diperbolehkan tidur di sana. Mendengar cerita itu, wajah Pak Siregar mendadak berubah. Ada gurat takut yang terlihat jelas, dan ia mengatakan bahwa kejadian yang dialami Pak Didik merupakan sesuatu yang nyata. Pak Didik kebingungan, hingga akhirnya Pak Siregar menjelaskan bahwa orang yang menolongnya dikenal sebagai Nenek, sosok misterius yang sering dianggap sebagai manusia harimau. Sosok tersebut biasanya muncul untuk menolong mereka yang sedang membutuhkan, seperti yang dialami Pak Didik. Pak Didik merasa bingung karena dirinya merasa ditolong oleh seorang peladang yang tinggal di sebuah gubuk. Namun, penjelasan Pak Siregar semakin memperkuat keganjilan yang dialaminya.
Ia mengatakan bahwa selama 20 tahun tinggal di daerah tersebut, ia sangat mengenal letak ladang-ladang yang ada. Namun di sekitar lokasi mobil mogok, tidak pernah ada satupun ladang ataupun gubuk peladang. Pak Siregar kembali mengajukan pertanyaan kepada Pak Didik. Ia menyampaikan bahwa biasanya, salah satu ciri dari manusia harimau adalah tidak adanya garis di bawah hidungnya. Lalu ia bertanya apakah Pak Didik sempat memperhatikan apakah orang yang mereka temui malam itu memiliki ciri tersebut. Namun, seingat Pak Didik, ia memang tidak begitu memperhatikan wajah orang itu secara rinci. Terlebih, malam itu penerangan terasa sengaja dibuat remang. Ketika pagi menjelang, pria itu selalu berbicara sambil menunduk, memperlihatkan postur membungkuk yang tampak tidak biasa. Pak Siregar juga penasaran dengan kejadian malam sebelumnya, ketika Pak Didik disebut-sebut sempat dipijat atau bahkan dikeroki. Ia meminta Pak Didik menunjukkan punggungnya untuk memastikan hal tersebut. Saat Pak Didik membuka bajunya, Pak Siregar melihat dengan jelas bahwa bukan bekas kerokan yang tampak, melainkan jejak cakaran seperti bekas serangan hewan buas. Bekas itu sangat mencolok dan sulit disangkal. Kenangan Pak Didik pun mulai kembali mengalir. Ia merenungkan kembali malam itu dan merasa bahwa ada banyak hal yang memang tidak masuk akal. Ia mulai berpikir ulang ketika mengingat bahwa sekitar pukul 11:30 malam, keluarga di rumah itu belum juga tidur. Terlebih, anak-anak mereka yang masih kecil justru tampak bermain dan berlarian pada jam yang tidak wajar. Ia merasa bahwa kejadian tersebut benar-benar di luar logika. Namun ia juga merasa bersyukur karena telah selamat dari situasi yang mengancam. Pak Siregar semakin yakin bahwa malam itu, Pak Didik telah diselamatkan oleh keluarga manusia harimau. Keyakinan ini bukan tanpa alasan, sebab di daerah itu, terlebih pada masa-masa tersebut, cerita tentang manusia harimau bukanlah hal asing. Banyak masyarakat masih mempercayai keberadaan mereka, dan menurut cerita yang beredar, makhluk itu seringkali muncul untuk membantu manusia yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Cerita mistis semacam ini ternyata bukan hanya dialami oleh Pak Didik. Banyak warga sekitar yang juga pernah mengalami kejadian serupa, terutama pada malam-malam ketika bulan purnama bersinar terang. Salah satu kisah yang cukup dikenal terjadi saat seorang warga hendak mengantar istrinya yang akan melahirkan. Pria itu hanya memiliki sepeda angin. Dan meskipun klinik terdekat sebenarnya cukup jauh, ia tetap memaksakan diri mengantar sang istri. Di tengah perjalanan melewati hutan, kondisi sang istri memburuk dan ia tidak mampu melanjutkan perjalanan. Dalam keadaan panik dan putus asa, tiba-tiba muncul sosok nenek tua yang menghampiri mereka. Nenek itu menawarkan bantuan dan meminta agar pasangan itu ikut ke rumahnya. Pria tersebut awalnya mengira bahwa nenek itu hanyalah seorang dukun beranak biasa. Mereka pun mengikuti nenek itu dan akhirnya sang istri melahirkan di sana dengan selamat. Setelah peristiwa itu, sang istri menceritakan hal-hal aneh yang ia perhatikan selama proses persalinan. Ia mengatakan bahwa mata nenek itu sangat menyerupai mata seekor harimau. Meski rasa sakit membuatnya tidak bisa memperhatikan dengan saksama, kesan tersebut tetap melekat di ingatannya. Hal yang lebih mengejutkan adalah cara nenek itu membersihkan darah dan kotoran dari tubuh bayi. Ia menjilati tubuh si bayi seperti layaknya hewan. Tidak hanya itu, tali pusar bayi pun dipotong dengan gigi si nenek, dan bentuk giginya sangat mirip dengan gigi harimau. Mendengar semua pengakuan itu, sang suami pun akhirnya mempercayai bahwa mereka telah ditolong oleh sosok yang bukan manusia biasa. Cerita ini pun disampaikan kepada Pak Didik yang kemudian berpamitan kepada Pak Siregar. Mobilnya untuk sementara dititipkan di rumah Pak Siregar karena ia dan Pak Diki memutuskan untuk naik bus menuju Bengkulu. Setibanya di Bengkulu pada sore hari, suasana di rumah Pak Didik begitu haru. Istrinya sudah sejak 2 hari sebelumnya dilanda kekhawatiran karena tidak mendapat kabar sama sekali. Di masa itu, komunikasi masih sangat terbatas dan belum banyak masyarakat yang memiliki telepon. Kekhawatiran sang istri sangat wajar, terlebih karena suaminya belum pulang setelah 2 malam berlalu. Beberapa hari kemudian, tepatnya 4 hari setelah kembali ke Bengkulu, Pak Didik mulai memikirkan mobilnya yang masih tertinggal.
ia memutuskan untuk membawa seorang mekanik dan seorang sopir menuju ke rumah Pak Siregar. Setibanya di sana, ia langsung berbincang dengan Pak Siregar, sementara sang mekanik mulai memeriksa mobil. Obrolan antara Pak Didik dan Pak Siregar kembali membahas kejadian malam yang penuh misteri itu. Sopir Pak Didik pun terlihat sangat antusias mendengarkan. Setelah beberapa saat, mobil pun berhasil diperbaiki dan bisa dinyalakan kembali. Pak Didik meminta agar mobil itu segera dibawa ke kantor di Bengkulu oleh sang mekanik. Sementara itu, ia masih melanjutkan perbincangan dengan Pak Siregar. Beberapa saat kemudian, Pak Didik berpamitan. Ia pun kembali ke Bengkulu bersama sopirnya. Dalam perjalanan keluar dari rumah Pak Siregar, sang sopir yang bernama Marno mengaku sangat penasaran dengan cerita yang didengar. Ia menanyakan apakah lokasi rumah manusia harimau itu jauh dari tempat mereka saat ini. Pak Didik menjelaskan bahwa jaraknya tidak terlalu jauh, kira-kira hanya sekitar 7 km. Marno pun meminta agar mereka mampir sejenak ke lokasi tersebut karena rasa penasarannya terhadap cerita mistis itu begitu besar. Pak Didik, yang juga ingin membuktikan ucapan Pak Siregar bahwa di sana tidak ada ladang maupun gubuk, akhirnya menyetujui ajakan itu. Mereka pun langsung menuju lokasi yang dimaksud. Setelah menempuh perjalanan sekitar 7 km, mereka menemukan sebuah jembatan dan jalan menurun. Dari arah tersebut, jalan tampak menanjak. Pak Didik menunjuk ke arah tanjakan itu dan mengingatkan bahwa disitulah mobil mereka sempat mogok. Mereka pun memarkir mobil di tepi jalan, tepat di dekat tebing kecil. Setelah turun, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Pak Didik meyakinkan Marno bahwa jarak dari tempat mereka berdiri ke lokasi gubuk tidaklah jauh, bahkan hanya sekitar 100 meter. Namun keanehan mulai terasa. Tidak ada gubuk yang terlihat, padahal seharusnya dari tempat itu, gubuk sudah dapat terlihat. Bahkan saat malam hari pun cahaya lentera dari gubuk itu begitu jelas. Kini, di siang hari, tak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Pak Didik memutuskan untuk berjalan sedikit lebih jauh, berharap mungkin gubuk itu tertutup oleh pepohonan. Namun kenyataan yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Tidak ada satupun bangunan, ladang, atau tanda kehidupan lainnya di sekitar tempat itu. Segalanya tampak sunyi dan kosong. Pada titik itulah Pak Didik akhirnya benar-benar yakin bahwa malam itu ia telah ditolong oleh sosok manusia harimau. Meski awalnya ia merasa ragu dan sulit percaya, semua fakta yang ia alami sendiri tidak dapat dibantah. Bukti-bukti yang ia temui, serta ketiadaan gubuk di lokasi tersebut, semakin memperkuat keyakinannya bahwa pertolongannya berasal dari dunia yang tidak kasat mata.